Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi lintas mata pelajaran. Baik, kita masuk kepada pertama, yaitu refleksi pembelajaran. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Seperti yang kita ketahui, konsep reflektivitas adalah mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki atau tindakan yang dilakukan. Melalui proses refleksi, seseorang berusaha memahami makna atau arti dan konsekuensi dari pengalamannya, sehingga mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam pengembangan dirinya. Kemudian, kita masuk kepada proses refleksi. Itu terbagi atas 3, yaitu pengalaman, perilaku, gagasan, dan perasaan. Kemudian refleksi, menghadirkan kembali pengalaman, mengelola perasaan, memanfaatkan perasaan positif, dan mengubah perasaan negatif, mengevaluasi kembali pengalaman. Kemudian yang terakhir ada hasil, perspektif dan pengalaman baru, perubahan sikap dan perilaku, kemudian kesiapan untuk penerapan, dan komitmen untuk bertindak. Oke, selanjutnya kita masuk kepada setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seseorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh naratif literasi yang telah saya buat, dan ini merupakan pengalaman pribadi saya. Literasi merupakan kemampuan memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui aktivitas antara lain membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian membaca merupakan kemampuan paling mendasar sebagai bekal untuk mempelajari segala sesuatu. Dalam literasi merupakan bentuk pelajaran yang sangat menarik dan penting bagi peserta didik serta guru agar suatu pelajaran mudah dipahami atau dimengerti saat melakukan kegiatan membaca, menulis, maupun berkomunikasi. Menurut saya, literasi harus menjadi sebuah budaya. Untuk itu, literasi di sekolah merupakan pengharapan akan terciptanya pembiasaan pada seluruh warga sekolah melalui berbagai aktivitas literasi. Pada saat saya menduduki bangku sekolah dasar, yaitu kelas 5, saya sudah gemar membaca karena kakak saya memiliki koleksi buku cerita dan majalah yang sangat banyak, seperti majalah Bobo, Aneka Yes, dan lain sebagainya. Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap saya karena saya memahami kosakata, intonasi dari buku bacaan tersebut, sehingga saya dapat mengimajinasikan mengenai apa yang diceritakan di dalam buku tersebut. Saya senang membaca buku di saat keadaan yang sunyi, seperti jam belajar di malam hari dan di perpustakaan. Hal ini saya lakukan karena saya lebih fokus di dalam menyerap makna dari bacaan saya dan lebih mudah saya pahami. Kemudian pada saat saya menduduki sekolah menengah atas kelas 11 IPS, pengalaman bagi peserta didik adalah sebuah karya, baik itu tugas sekolah, esai, makalah, ataupun tulisan lainnya. Itu sangat membutuhkan waktu yang lama atau tidak sebentar, karena untuk menyelesaikan penulisan karya tersebut kita membutuhkan ide-ide yang runtut dan runut. Saat itu sekolah mengadakan lomba mading atau majalah dinding. Saya berinisiatif untuk membuat cerpen tentang bagaimana masa depanku. Di dalamnya terdapat pesan tersendiri, yaitu tentang anak SMA yang akan melanjutkan kuliah atau tidak. Pada saat saya membuat cerpen tersebut, saya harus memahami
dan mencari tema yang cangkupannya luas dengan judul yang telah saya buat tadi. Sehingga dalam merumuskan sebuah cerpen perlu adanya pemahaman dan membaca beberapa dari bahan referensi untuk dijadikan sebagai pedoman penulisan, dan juga memperhatikan kosakata agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, sehingga hasil yang saya peroleh pada saat itu cukup memuaskan. Setelah saya tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan di bangku kuliah S1. Kegiatan membaca dan menulis yang paling berat pada saat itu yaitu saya menulis skripsi di semester akhir, di mana hal ini banyak memerlukan waktu dan usaha, seperti membanyak bahan referensi, bukan hanya dari buku-buku, tapi juga dari jurnal-jurnal ilmiah. Seperti yang dibayangkan, bahwa menulis skripsi atau karya ilmiah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Revisi yang tak terhitung banyaknya dan berpedoman pada kritik dan saran dari dosen pembimbing. Terlebih lagi setelah diseminarkan, banyak kritikan dan saran dari dosen penguji yang bersifat membangun agar tulisan karya ilmiah ini nantinya lebih bagus dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Pada saat ini menjadi seorang guru masih harus tumbuh dan berkembang untuk menjadi guru yang profesional, yaitu melalui PPG Prajabatan ini untuk menghasilkan guru profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing, terutama saya yaitu bidang geografi. Dalam perkuliahan, khususnya pada praktik pengalaman lapangan atau PPL, mengantarkan saya pada kemampuan berliterasi dengan baik, berbicara di depan umum, tidak merasa gugup, dan juga mendapat kesempatan untuk mengajar menyiapkan pelajaran dengan efektif, bermakna, dan menyenangkan. Saya mendapat begitu banyak pengalaman yang menarik sekali selama PPL. Pada dasarnya, kita selalu mengalami peningkatan kemampuan, perkembangan. Ya, mau tidak mau kita harus membiasakan diri untuk membaca dan menulis. Karena semakin banyak kita membaca dan menulis, maka akan semakin banyak juga informasi dan pengetahuan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, semakin sering kita berbicara di depan umum, itu dapat melatih kemampuan berbicara kita atau public speaking, sehingga kita akan menjadi lebih baik. Keterampilan membaca, mendengar, memirsa, berbicara, maupun menulis hendaknya selalu dilatih dan dibiasakan, karena hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk kedepannya, terutama untuk kaum literat yang berwawasan luas yang mampu bersaing di era selanjutnya. Mengutip salah satu kalimat, yaitu buku adalah jendela dunia. Kunci untuk membukanya adalah membaca. Artinya, ungkapan ini secara jelas menggambarkan manfaat membaca, yakni membuka, memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Berbagai penelitian membuktikan bahwa lingkungan, terutama keluarga, itu merupakan faktor penting dalam proses pembentukan kebiasaan membaca. Jadi kita wajib bersyukur dengan cara belajar sepanjang hayat, mencari informasi, memperbanyak pengalaman hidup, dan membentuk dan mengubah mindset kita, sehingga menjadi berkembang dan tidak tertinggal pada zamannya. Dosen saya pernah berkata, bahwa orang yang tidak memiliki minat dalam membaca akan mudah dijajah dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita yang akan menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Hal ini karena naratif literasi menjadi dasar pemikiran seseorang dalam mengendalikan dirinya dan dunia sekitar. Literasi berpengaruh dan bermanfaat. Terbukanya wawasan saya tentang berbagai hal yang saya baca, dengar, dan lihat, mulai dari pelajaran, berita, film, dan menambah kosakata saya. Melatih saya dalam hal menulis serangkai kata. Kemudian, mempertajam kemampuan dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang saya baca maupun saya dengar. Sebagai calon guru, literasi dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan serta menjadi latihan public speaking sebagai bekal guru dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk
untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda. Kontribusi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, meningkatkan literasi untuk kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan kelas kaya informasi dan literasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang keempat, membuat pojok baca di kelas. Yang kelima, kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang keenam, pembuatan jurnal bacaan harian dan portofolio peserta didik. Kemudian yang ketujuh, memberikan penghargaan terhadap peserta didik yang aktif di kelas. Dan kedelapan, memberikan penghargaan bulanan terhadap peserta didik yang kunjungan terbanyak ke perpustakaan dan memajang karya hasil sebagai penghargaan untuk peserta didik. Demikianlah presentasi saya terkait mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Lebih dan kurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.